Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Liburnya menyenangkan. Alhamdulillah. Setahun ya tidak bertemu. 2022 bertemu lagi. Setahun keren sekali liburannya. Baik, teman-teman, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, silakan untuk KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Saya absen dulu. Agnia hadir. Hadir. Akyas, Hadir. Alfauzi, Hadir. Arin, Hadir. Ayu, Hadir. Cindy. Hadir. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya karena pelajaran hari ini berkaitan dengan menulis. Saya punya quote dari salah satu sastrawan terkenal Indonesia, terkemuka Indonesia, Pramudia Anantatur, bahwa orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama tidak menulis, maka dia akan hilang dari masyarakat, dari sejarah. Karena menulis ialah jalan untuk bekerja untuk keabadian. Jadi maksudnya, kalau orang hanya pandai, kalau dia mati ya mati saja. Tapi kalau orang pandai atau orang yang menulis, walaupun dia mati, tulisannya masih bisa dibaca oleh orang lain. Ratusan bahkan ribuan tahun masih bisa pikirannya dibaca oleh orang lain. Jadi ya, dia secara harfiah akan tetap hidup di dalam masyarakat. Intinya, jadi teman-teman harus punya motivasi untuk bisa menulis selain belajar seperti biasa ya. Baiklah, masih ingat pelajaran terdahulu kita sebelum libur panjang tentang apa? Teks eksposisi. Masih ingat apa yang kita pelajari dulu tentang teks eksposisi? Riyadi, silakan. Teks eksposisi merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Oh iya, betul sekali. Itu intinya teks eksposisi itu belajar tentang apa? Kalau observasi tentang pengamatan, kalau teks eksposisi tentang pendapat atau argumen. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan teks eksposisi terdahulu. Jadi kompetensi dasarnya adalah mengembangkan isi teks eksposisi. Sedangkan tujuannya adalah teman-teman nanti setelah belajar ini mampu menulis dan menyajikan sebuah teks eksposisi. Jadi nanti teman-teman menulis, hasil tulisannya disajikan, dipresentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Ya. Baik, kita lihat dulu teks eksposisinya. Nah, ini silakan dibaca dulu salah seorang. Siapa yang mau membacakan? Nah, silakan. Bagian pertama. Beberapa tahun terakhir, dampak pemanasan global semakin terasa dan mengkhawatirkan umat manusia. Fenomena meningkatnya suhu ini membawa berbagai dampak negatif bagi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Selanjutnya, silakan. Silakan. Selain berdampak buruk terhadap ekosistem di daerah kutub, pemanasan global juga menyebabkan perubahan iklim. Di Indonesia, perubahan ini dapat dirasakan, di mana musim hujan dan musim kemarau menjadi tidak beraturan. Terima kasih. Ini merupakan salah satu dari contoh teks eksposisi ya. Nanti kita sebenarnya akan membuat teks yang seperti ini. Tapi sebelum itu saya ingin tahu dulu apa kira-kira tema dari teks tersebut, tema umum dari teks tersebut. Tentang pemanasan global. Baik. Mengulang yang kemarin terdahulu, di paragraf berapa bagian orientasi dalam teks yang disajikan tadi? Ada 5 paragraf yang tadi dibaca oleh teman-teman. Kira-kira orientasinya di bagian
paragraf berapa? Bagian pertama ya. Orientasi itu karena pendahuluan selalu berada di bagian pertama, di paragraf pertama. Yang kedua, di bagian berapa argumen dalam teks eksposisi ini berada? Paragraf keberapa? Kedua saja? 2, 3, dan 4. Baik, terima kasih. Yang terakhir, penegasan ulang berada di teks yang keberapa? Paragraf kelima atau paragraf terakhir, karena penegasan ulang selalu berada di akhir paragraf. Nah, pertanyaan selanjutnya, teman-teman, kalau paragraf 1, coba lihat paragraf pertama, ini kira-kira gagasan utamanya apa? Pemanasan global. Ya. Baik, terima kasih. Yang kedua, gagasan utamanya apa? Arin? Sebanyak 4 triliun ton es telah meleleh sehingga permukaan air laut. Nah, itu jadi es meleleh dan permukaan air laut meningkat. Nah, yang ketiga, Perubahan iklim. perubahan iklim, dampak buruk dari perubahan iklim. Oke. Yang keempat, masih kelihatannya deduktif nih. Silahkan, Deni ya. Dampak pemanasan global lain. Dampak pemanasan global lain bagi makhluk hidup. Terakhir, penegasan ulang. Gagasan utamanya apa? Dampak negatif dari pemanasan global. Terima kasih. Sekarang kita akan bagi kelompok, teman-teman. Saya sudah menentukan kelompoknya. Kelompok pertama ada Denia, ada Arin, ada Widya, ada Salsabila, ada Nurul Aini. Silakan duduknya berkelompok. Boleh bangkunya digeser sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Teman-teman silakan pilih tema yang akan ditulis. Satu kelompok satu tema, jadi nanti negosiasi supaya temanya tidak sama. Saya akan bagikan LKPD, lembar kerjanya. Silakan dibaca, nanti diisi secara berkelompok. Setelah selesai dipresentasikan. Teman-teman bisa searching untuk mengisi LKPD-nya. Bisa juga diskusi secara berkelompok. Silakan dipelajari, dibaca. Kalau sudah dipahami silakan dikerjakan. Waktunya cukup 20 menit? 20 menit ya, 20 sampai 20. Silakan. Nah, airnya tidak bisa mengalir ke Mereka pun dapat sungai atau ke laut karena apa? Tentang pembangunan dan masalahnya. Bisa searching. Alihkan, lalu kalau perlu ditambah, dikembangkan lagi. Kemudian cukup waktunya. Nah, jawabannya apa? Sama dengan pertanyaan good looking dengan yang ditanyakan dengan PKS. Baik, teman-teman, sekarang presentasi. Yang pertama adalah kelompok 1 akan diwakili oleh Denia Puput. Nanti yang lain disimak. Kalau selesai nanti boleh mengajukan pertanyaan. Minimal satu kelompok satu pertanyaan. Sudah siap?
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denia dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teks eksposisi yang dirangkai oleh kelompok saya. Pembangunan dan bencana lingkungan. Tesis. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 6 masalah lingkungan yang Suaranya paling jelas. Lebih keras. 6 masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan populasi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berdasarkan penelitian, sarapan dapat meningkatkan konsentrasi ketika kita tidur semalaman dengan perut kosong. Sarapan memberikan asupan nutrisi seperti glukosa dan glikogen yang memberi sinyal kepada otak untuk siap beraktivitas. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada pertanyaan silahkan dilempar, maksudnya persilahkan. Ayo yang mau jawab. Saya bertanya maksudnya. Perkenalkan, nama saya Arinda Rajunita dari kelompok 1. Izin bertanya, sarapan pagi memang dibutuhkan agar kita mendapatkan energi lebih. Lalu bagaimana jika sarapan dengan berlebihan dan tidak mengandung protein dan karbohidrat? Apakah itu bagus untuk kesehatan? Jelaskan. Siap. Siap. Mau ditampung dulu atau Langsung jawab. Oh, siap. Siap, izin jawab. Apabila kita makan namanya juga sarapan itu tidak makan banyak-banyak, yang penting cukup untuk aktivitas kita, cukup kuara genap perutnya. Jadi kita misalkan di rumah kita tidak ada karbohidrat atau protein, ya seminimal mungkin hal apa saja yang ada di rumah seperti nasi yang Baik, terima kasih teman-teman, keren sekali pembelajaran hari ini. Tepuk tangan untuk kita. Tapi sebelum ditutup, tentu teman-teman perlu menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Silakan, Riyadi. Kesimpulannya adalah kita dituntut untuk bisa berpikir lebih luas lagi, Meningkatkan daya kritis. berpikir kritis, mengentarkan kita untuk percaya diri, karena kalau kita tidak berpercaya diri, kita tidak akan menemukan jati diri kita sendiri. Terima kasih. Siapa yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Refleksi itu kira-kira manfaat apa yang teman-teman peroleh setelah pembelajaran tentang teks eksposisi? Silakan. Denia, silakan. Jadi, refleksi dari pembelajaran kali ini adalah kita dapat berargumen, berdiskusi, serta memahami apa itu teks eksposisi. Terima kasih Denia. Itu refleksi kita hari ini. Teman-teman, minggu depan kita akan mulai belajar tentang materi baru. Teks eksposisi kita akan tinggalkan. Kita nanti akan belajar tentang negosiasi. Ini masih ada kaitannya dengan debat tadi yang panjang dan seru. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan pada pembelajaran kali ini. Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.